Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan membahas mengenai optika geometri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Ma'arif Sanuddin dan juga Mufidatus Sholihah. Cermin datar dan cermin lengkung. Cermin datar. A. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar, yaitu yang pertama maya karena di belakang cermin yang dibentuk oleh perpanjangan perpotongan sinar pantul. Yang kedua, sama besar dengan bendanya atau perbesarnya sama dengan 1 karena tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang ketiga, tegak dan menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan dan cermin. B. Melukis pembentukan bayangan pada cermin datar, yakni sebagai berikut. Cermin lengkung. A. Pemantulan pada cermin cekung. Selanjutnya adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. 2. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali ke titik pusat lengkungan tersebut. B. Pembagian ruang tempat benda dan bayangan. Ruang pertama yaitu ruang antara cermin dengan titik fokus atau F. Yang ruang 2, ruang antara titik pusat atau P dengan titik fokus F atau F. Yang ruang 3 adalah ruang antara titik pusat P sampai jauh tak terhingga. Ruang 4 yaitu ruang yang dibelakangi cermin. Ketentuannya, jumlah ruang tempat benda plus ruang tempat bayangan sama dengan 5. Gambarnya sebagai berikut. Misalkan, kalau benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4, sehingga jumlah kedua ruang itu sama dengan 5. Selanjutnya adalah cermin lengkung beserta sifat-sifat bayangan pada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. 1. Bila benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4 atau di belakang cermin. Bayangan bersifat maya, bayangan diperbesar dari 1 ke 4, bayangan tegak. Yang kedua, bila benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3 atau di depan cermin, bayangan bersifat nyata, bayangan diperbesar dari 2 ke 3, bayangan terbalik. 3. Bila benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2 atau di depan cermin, bayangan bersifat nyata, bayangan diperkecil dari 3 ke 2, bayangan terbalik. Lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi dua bidang lengkung. Dua bidang lengkung yang membentuk lensa dapat membentuk silindris atau bola. Lensa silindris memusatkan cahaya dari sumber yang jauh pada suatu garis, sedang permukaan bola yang melengkung ke segala arah memusatkan cahaya dari sumber yang jauh pada suatu titik. Jenis-jenis lensa ada sebagai berikut. Selanjutnya adalah lensa. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik fokus aktif f1. 2. Sinar datang melalui titik fokus pasif f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik 0 diteruskan tanpa membias. Selanjutnya adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif f1. 2. Sinar datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat di optik 0 diteruskan tanpa membias.
Alat-alat optik yakni ada mata, kacamata, kamera, lup, mikroskop, dan teropong. Selanjutnya adalah mata. Jenis-jenis cacat mata yaitu rabun jauh atau miopi. Orang yang menderita rabun jauh atau miopi tidak dapat melihat dengan jelas objek yang jauh, tapi tetap mampu melihat dengan jelas objek di titik dekatnya atau pada jarak 25 cm. Titik jauh mata orang yang menderita rabun jauh berada pada jarak tertentu, atau biasanya pada mata normal memiliki titik jauh tak terhingga. Rabun jauh dapat diperbaiki dengan lensa divergen atau yang bersifat menyebarkan atau disebut lensa cekung, agar dapat membantu lensa mata memfokuskan bayangan tepat di retina. Yang kedua, yakni rabun dekat atau hipermetropi. Orang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang terletak di titik terdekatnya, tetapi mampu melihat dengan jelas objek yang jauh atau tak hingga. Cacat mata hipermetropi dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa konvergen yang bersifat mengumpulkan sinar. Sinar konvergen atau lensa cembung atau lensa positif dapat membantu lensa mata agar dapat memusatkan bayangan tepat di retina. Tiga yaitu mata tua atau presbiopi. Presbiopi adalah cacat yang menyebabkan seorang tidak dapat melihat benda dengan baik pada jarak jauh maupun dekat. Titik dekat penderita bertambah dan titik jauhnya berkurang. Presbiopi disebabkan karena keadaan fisik lensa mata yang sudah tidak dapat memipih dan mencembungkan atau tidak dapat berakomodasi secara optimal. Sehingga bila melihat benda pada jarak jauh, bayangan yang dibentuk lensa mata akan jatuh di depan retina. Bila melihat pada jarak dekat, bayangan yang dibentuk lensa mata jatuh di belakang retina. Mata presbiopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, yaitu lensa negatif berada di atas dan lensa positif di bagian bawah. Yang keempat ada astigmatisme atau silindris. Astigmatisme adalah sebuah gejala penyimpanan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat diberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dan dengan horizontal secara bersamaan. Cacat mata ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata lensa silindris sehingga dapat bentuk bayangan yang jelas pada retina. Selanjutnya adalah kacamata. Kacamata berlensa cekung untuk miopi. Mata miopi tidak dapat melihat dengan jelas, apalagi benda-benda yang jauh atau titik jauhnya terbatas pada jarak tertentu. Jarak fokus lensa kacamata atau negatif dari titik jauh mata miopi. Tanda negatif menunjukkan bahwa keterbatasan pandang mata miopi perlu diatasi oleh kacamata berlensa negatif cekung atau bisa disebut divergen. Yang B, kacamata berlensa cembung untuk hipermetropi. Karena hipermetropi tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas, lensa kacamata yang digunakannya haruslah lensa yang dapat membentuk bayangan benda-benda dekat tepat di dekat matanya. Seseorang yang bermata hipermetropi perlu ditolong dengan kacamata berlensa positif atau cembung atau konvergen. Yang C, yakni kacamata untuk presbiopi dan astigmatisme. Penderita presbiopi merupakan gabungan dari miopi dan hipermetropi. Oleh karena itu, kacamata yang digunakan haruslah berlensa lengkap atau bifokal, yakni lensa cekung pada bagian atas untuk melihat benda jauh dan lensa cembung pada bagian bawah untuk melihat benda-benda dekat. Sementara itu, astigmatisme dapat diatasi dengan menggunakan lensa silindris.
D. Lensa kontak. Lensa kontak atau kontak lens juga dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Pada dasarnya lensa kontak adalah kacamata juga, hanya tidak dapat menggunakan rangka, melainkan ditempelkan langsung ke kornea mata. Kamera. Kamera merupakan alat optik yang menyerupai mata. Elemen-elemen dasar adalah sebuah lensa cembung, celah diafragma, dan film atau pelat sensitif. Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan benda. Celah diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan film yang berfungsi untuk merangkap bayangan yang dibentuk lensa. Film terbuat dari bahan yang mengandung zat kimia yang sensitif terhadap cahaya atau berubah ketika cahaya mengenai bahan tersebut. Pada mata, ketiga elemen dasar ini menyerupai lensa mata atau lensa cembung, iris atau celah diafragma, dan retina atau film. Selanjutnya adalah loop. Loop atau kaca pembesar digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Loop menggunakan lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mendapatkan bayangan semacam ini, objek harus berada di depan lensa dan terlihat di antara titik pusat nol dan titik fokus lensa. Mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Mikroskop dan bagian-bagiannya yakni ada di gambar bawah ini. Selanjutnya adalah teropong, yaitu teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh, seperti gunung, bintang agar tampak lebih jelas dan dekat. Teropong dibagi menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias menggunakan lensa sebagai objektif untuk membiaskan cahaya, sedangkan teropong pantul sering digunakan dalam bidang astronomi. Oleh karena itu, teropong ini disebut juga sebagai teleskop. Beberapa contoh teropong bias adalah teropong bintang. Teropong bintang digunakan atau untuk mengamati benda-benda di luar angkasa, atau juga disebut teropong astronomi. Yang kedua yakni teropong terestrial atau teropong bumi. Teropong bumi yang disebut juga dengan teropong medan atau teropong Yojana menghasilkan bayangan akhir yang tegak terhadap arah benda semula. Yang ketiga adalah teropong panggung atau teropong Galilei. Teropong ini menghasilkan bayangan akhir yang tegak dan diperbesar dengan menggunakan dua buah lensa, yakni lensa positif sebagai lensa objektif dan lensa negatif sebagai lensa okuler. Yang keempat yakni teropong prisma. Teropong prisma adalah alat untuk melihat benda yang jauh tetapi bayangannya tidak terbalik. Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler, dan dua pasang prisma kaca siku-siku sama kaki. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.